Ajeng Gani, saya dulu lagi bujangan kecil gitu, sering ikut orang tua, maka saya sering sampaikan ke Kang Janjan, ke Kang Opa, yang saya rindukan di tempat ini dulu, di tempat ini adalah kumpulnya para ulama, para masyayikh. Saya lupa lagi tahun berapa, se-Kabupaten Garut kumpul di sini. Semua kiai al-mukarram sepuh itu ada berapa orang gitu, 10 orang lebih, wajib menyampaikan pidato walaupun 5 menit. Apa yang terkaji waktu itu, seluruh kiai tidak ada satupun yang sama penyampaiannya. Seluruh kiai. Yang kedua, memang ketika saya sholat berjamaah tadi, Bu, ada satu keanehan sebetulnya. Saya lagi bujangan kecil teh, mimpi begitu sholat berjamaah, kiai yang paling sepuh jadi imam, saya paling belakang. Dalam hati saya pernah berkata begini, apakah saya nanti akan jadi imam di depan? Takdir Allah sore tadi saya juga tidak tahu, tidak bercita-cita disuruh jadi imam oleh Kang Janjan, Kang Opa. Akhirnya begitu Allahu Akbar, saya teringat sekian puluh tahun ke belakang. Mungkin diantara kita pun nanti jadi imam, karena tidak sembarangan jadi imam di tempat imam di sana, karena ini masih perjuangan. Yang kedua, mungkin perjalanan kita sudah lumayan cukup capek, pang nama keuheuh jeung kasal itu kasalungkeun gitu. Ningali Mang Adam sama kamekan we tapi teu betus gitu. Itu ningali eta sagikireun nuri beral rek babaturan di ormas rek naon dan karket telah beunang hayang nonyok gitu. Tapi nu tadi teh memang Allah terus ngagariskeun yuriduna ayyudhi'u nurallahi. Pada akhirnya kan mereka sedang berusaha bagaimana mereka ingin memadamkan cahaya Islam, tapi dalam terakhir ayat wallahu yutimmu nurah. Itulah yang akan kita gali, yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita perjuangkan pada hari ini. Dari mana mulai banyak yang berbicara di Garut, di Mitina, alhamdulillah. Tadi di Syria, di Syam. Ya memang itu merupakan sejarah, tapi Garut punya catatan tersendiri tentang sejarah perjuangan di tingkat nasional. Itu Garut mempunyai catatan tersendiri. Siapa? Tinu mimpina Kang Janjan, kayak Allahu Akbar tanya gitu. Allah alam kita pun tidak tahu, atau Kang Ibang gitu. Di antara Kang Ibang bahkan orang yang paling aneh. Mimiti pergerakan lainnya, pergerakan Islam belok ayeuna ka kanan puguh kami ngahulang jangot tayang atuh beuki ngahulang deui Kang Ibang gitu nya. Beda jeung Kang Deden, Kang Deden mah di tahun 2001 tos sasarangan jeung abdi deklarasi penegakan syariat Islam. Moal aneh aya kapun adi mah kausan Ibang bingung sarerea. Bingung Kang Ibang mah. Itulah Allah telah menciptakan generasi-generasi pejuang Islam di Kabupaten Garut. Mudah-mudahan pada kesempatan ini saya tidak akan lama menyampaikan, mungkin untuk mempersingkat waktu. Tapi baik di dia lain. Alhamdulillah. Badai sunnah Rasul sauna di palih kanan heula, di palih kiwa panginten di antawisna kanggo waktu sedang tempat nyangakeun mereka pengrasa Ustaz Dr. Deden Mangat. Waktosna 5 menit tong sebetulnya udah sanes orasi Pak. Ya 5 menit langsung Kang Ibang langsung ke Bajar Mangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad jama'ana fi hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwah a'izza, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dahu.
Al-Mukarramun yang saya hormati, mohon maaf tidak disebut satu persatu karena waktunya terbatas. Di kesempatan yang singkat ini, yang sederhana ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersua, bersilaturahmi dalam acara besar walaupun kita jumlahnya sedikit. Katakan jam-jam karena ada prokes kesehatan, jadi kita dibatasi dengan jumlah orang yang sedikit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jangan khawatir kalau kita melihat saya mereferensi according to sejarah bahwa Indonesia dulu itu berawal dari 3 orang. Beliau adalah kalau nggak salah tiga-tiganya pernah berguru kepada Masumi, pernah berguru kepada Cokro Aminoto. Beliau itu ada 3 orang. Yang pertama ada Pak Soekarno, ada Saminun Muso, dan Pak Kartosuwiryo. Satu mau dikomuniskan, yang satu harus menjadi negara Islam, yang satu nasionalis. Kalau kita ditanya, apakah kita meneruskan Pak Karto, meneruskan Saminun Muso, atau meneruskan Pak Kartosuwiryo? Mafilahu sudah tidak. Ada yang berbahagia. Jadi jangan khawatir kalau kita segini, ini banyak. Kita dulu Indonesia itu hanya oleh 3 orang. Jadi kalau kita ini sudah cukup banyak. Itu pengantar sementara. Kemudian yang kedua, yang perlu kita bangunkan melalui cerita ringkas ini, saya akan menyampaikan bahwa satu saja poinnya karena waktunya terbatas adalah kebersamaan. Jadi kalau hari ini kita sedang dicoba dengan umat Islam di Palestina dihancur leburkan oleh Zionis Yahudi, ada 3 upaya yang harus kita lakukan. 1 berdoa, 2 melakukan upaya, dan yang ketiga kita mengambil hikmah. Doa sudah oke lah ya, Allahumma sholli wal mujahidin wabil khusus Palestina sudah kita doakan. Yang kedua melakukan langkah walaupun oleh kita dianggap kecil. Jadi kalau hari itu kita ngumpul bersama melalui Kang Ibang dan kawan-kawan, kita donasi, kita jangan menganggap bahwa uang yang kita kumpulkan itu sedikit. Saya ingatkan sedikit ya dari peristiwa Nabi Ibrahim, waktu Nabi Ibrahim sang dibakar oleh kejahatan Namrud hari itu, sepasukan semut kan dia berbondong-bondong membawa air, tidak pakai gentong, tidak pakai ember, pakai tangki. Kebayang semut yang kecil jalan membawa air untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kata cicak kan disebutkan di sejarah itu. Apa artinya kamu semut bawa air, yang air itu tentu tidak berarti. Apa artinya air tetes dari semut untuk mematikan api yang begitu besar yang merupakan Nabi Ibrahim? Apa jawaban semut? Kan 2. Yang satu, yang pasti pertama saya peduli terhadap kebenaran dan tidak suka kepada kezaliman. Yang kedua, poin yang kedua adalah bahwa paling tidak saya berkontribusi. Urusan api tidak selesai, itu bukan urusan saya. Jadi paling tidak kita punya kontribusi. Jadi kalau hari ini negara sedang seperti ini, kita harus berkontribusi menurut kelasnya kita masing-masing. Jadi jangan dianggap bahwa mungkin kemarin donasi kita kecil, tapi kebersamaan ini yang bisa kumpul. Jadi kalau 1.000 rupiah, 1.000 perak itu yang kecil, tapi kalau jumlah umat Islam di Indonesia 200 juta, kalau mengumpulkan satu orang 1.000 perak rupiah saja, itu sudah 200 miliar. Kalau satu orang 10.000, 200 juta kali 1.000 berapa? 200 miliar ya, kalau nggak salah. Itu 1.000 rupiah, yang apa arti 1.000 rupiah? Jadi kita jangan harus juga pede ya begitu. Jadi apa artinya kita? Justru kita harus berarti untuk negeri ini. Sehingga 1.000 rupiah yang kita kumpulkan kalau dalam jumlah masyarakat Indonesia umat Islam mencapai 200 juta, itu sudah 200 miliar. Apalagi kalau satu orang 100.000, itu sudah bertriliun-triliun. Artinya berbahagia barangkali itu ya. Jadi dalam perspektif pandangan saya hari ini yang kita sedang seperti inilah situasinya, tidak perlu saya gambarkan karena kita sudah sama-sama mengetahui. Paling tidak kita bangun kebersamaan melalui silaturahmi ini, dan kita juga peduli bahwa kita ada apa-apanya ya untuk membangun negeri ini. Jadi jangan menganggap baik dewa kurang mah. Jadi kalau semua orang menganggap bahwa kalau tidak ada kita, itu semua berkata seperti ini, ya selesai dunia ini. Jadi walaupun dengan serupiah kita berkontribusi seperti yang sudah semut lakukan ya ketika dia melihat kezaliman yang akan dilakukan kepada Nabi Ibrahim. Barangkali poin kebersamaan inilah yang judul dari cerita saya, mudah-mudahan bisa kita kembangkan dalam diskusi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa min amrina wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tanggal puji kepada Allah. Salawat. Yang biasa masjid mah cacakan kulobaan terangges rumah mah kusolang geranges oke butut anges kulobaan. Bapak Ibu sekalian, tema abdi painten judulnya menyelamatkan umat. Kenapa ini menjadi penting? Sebetulnya 14 abad yang lalu itu baginda Rasulullah SAW telah mengingatkan satu hal yang esensi umat Islam itu dalam dunia. Kita akibatnya gagal melawan apa yang disebut dengan istilah baginda Rasulullah dunia itu adalah kapitalisme. Kita gagal melawan kapitalisme karena hari ini hampir di tiap rumah budaya konsumtif itu luar biasa. Ada 3 model yang dikembangkan oleh Yahudi. Pertama, fashion, pakaian. Yang kedua, dia makanan. Yang ketiga, ideologi. Salah satu hal yang esensi dari cerita soal kapitalisme itu adalah individualisme. Pun tebisan kapungkur, pemimpi lembur, meresan imah dorok sate, terus tekudu digorowokeun. Ayeuna hari-hari, entong-entong imah, kenteng masjid we, kadaguan proposal, baheula. Sementara ayeuna meresan masjid kudu kadaguan proposal, ngecek masjid kudu kadaguan proposal, macam-macam. Termasuk cerita soal santai dan perkembangan umat Islam. Baginda Rasulullah SAW 14 abad mengungkap cerita soal tadi, soal kapitalisme. Karena baginda Rasulullah SAW umat Islam para kampanye kita untuk apa disebut dengan hari ini kapitalisme itu Islam baginda Rasulullah dunia, maka ujian hebat Islam kata baginda Rasulullah SAW. Umat Islam akan kehilangan ruhnya. Umat Islam akan kehilangan spiritualitasnya. Di Indonesia jumlah mayoritas 80%, tetapi kualitasnya minoritas. Greg pernah melakukan penelitian satu kampung di Jawa, upamanya ayeuna kasebatkeun kampung Inggris Pare. Dia membuat teori agama dan kebudayaan. Dia melakukan penelitian, ada 3 klasifikasi disebut tidak cocok, boleh. Ada apa yang disebut dengan abangan, santri, dan kiai. Tetapi yang mayoritas itu adalah abangan. Kudu jujur, hari ini berdasarkan cerita di Kongo itu adalah komunitas abangan. Yang hari ini berkuasa itu, kenapa umat Islam dipreteli? Karena hari ini yang berkuasa itu adalah komunitas abangan. Kita tahu di Jawa itu kepercayaan yang terbesar itu secara makro itu kepercayaan. Sahan gede itu menjadi ruangan tadi itu di tempat itu adalah umat Islam sorangan. Maka apa yang dikhawatirkan bagi Rasulullah dalam hadis? Yang dikhawatirkan itu adalah orang-orang yang terbaik menjual agamanya dengan harga yang murah. Hari ini seperti itu. Nyolong si A, sebenarnya 2.000, sebenarnya ku rokok sabatan, sebenarnya ku macam-macam. 14 abad yang lalu baginda Rasulullah pasien masoran, kebocoran ke orang, cerita seperti itu. Bila itu terjadi, maka kemuliaan keagungan umat baginda Rasulullah akan hilang. Bahkan yang luar biasa kata baginda Rasulullah, kita ada akhir zaman itu karena Tuhan menjadi sedang dirham,
Akhir zaman itu segala aktivitas termasuk umat Islam itu menjadi aktivitas materialisme. Ayo kenal, ayo duitan dulu, ayah kaharin dulu, ayah duitan dulu, ayah macam-macam dulu. Potret ini sudah menjadi bagian penting dari cerita soal umat Islam. Kenapa Yahudi luar biasa sampai Allah mengingatkan keulang, tapi kita seringkali membaca tidak utuh dalam surat Al-Baqarah itu. Kan dari dua Yahudi, orang-orang Yahudi dia menurunkan dua gagasan. Satu, negara kapitalisme disebut dengan negara modern. Yang kedua, negara modern yang disebut dengan sosialis. Sama mainnya Yahudi. Urang ayeuna sarua gede tenan negara. Babaturan urang nyaritakeun soal balik kana Quran jeung Sunnah dicarekan. Hari gini ngomongin apa? Hari gini ngomong apa? Apa yang kita baca itu negara modern itu adalah Immanuel Kant. Di mana orang Yahudi? Yang kita baca buku-buku sekarang di sekolah-sekolah, orang Yahudi. Mana tokoh-tokoh Islam cerita soal sosial? Ada pernah anak kurang diajar soal sosiologi, gagasan yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah? Enggak ada. Atau soal siasat yang dikembangkan Islam, atau tulisan siasat yang dikembangkan oleh Al-Mawardi? Enggak ada. Ekonomi enggak ada. Hari ini kita sibuk menggunakan satu paham yang luar biasa yang diimplementasikan di orang Yahudi, dan itu menjadi kebanggaan umat Islam. Inilah yang kata Gramsci itu, dia menulis apa yang disebut dengan teori hegemoni. Baginda Rasulullah kata teori baheula, baginda Rasul yang mutan. Kata nan pusat datang mati orang batul jadi asal legek. Istilah baginda Rasulullah ini di waktu bakal datang betul jadi ikhlas lah. Kamu jalan bagus gitu maka tidak hilang kesadarannya. Ninggalin sholat asa dosa. Nah jadi umat Nasrani bebaturana dulu asa dosa. Nyiapun pamimpin udolim asa dosa semacam. Ini dikembangkan oleh Gramsci, batur teori yang dia menulis ketika dia di penjara. Teori hegemoni. Umat Islam itu enak. Tersadar dipimpin kuno edan, kuno gelo, termasuk dipimpinku yang tadi tembel. Kalau kita menggunakan teori politika, legislatif, yudikatif, eksekutif, seperti Rasul angker sampaikan luar biasa. Satu hadis yang itu di dalam satu kitab namanya Mutatos Lutubi baru lebih amat sih dalam saya salah umat siapun dan canten beberes yang lainnya. Nah sabab ketika datang Imam Mujahid. Nah begitu sebab ruksakna agama itu kepemimpin sebelum dan baginda Rasulullah yang utangkan. Tapi orang itu sudah mempertahankan 14 abad yang lalu dibocorkan ke baginda Rasul ke umat baginda. Apa yang kurang di umat baginda Rasul? Saya salah. Informasi apa? Sampai luar biasa baginda Rasul nulis papian penting di dunia. Dan itu dalam kitab Rasul. Hiji yang alam dunia menjeng agama awalnya lamun pamimpin aja. Nuka dua lamun para ulama namun soleh dan jual harga diri yang melawan umurnya. Nuka dua jalan-jalan dititipan kekayaan orang yang kaya yang berkah. Para enamku harta dan sombong tak kabun tahu cek sorangan keblek mobil keblek naon teh. Nuka obat tetap baginda saya sakam doa anak orang-orang miskin. Emut ketika baginda saya sakam itu aman. Sumping malaikat Jibril kata baginda saya, malaikat Jibril pada naon deui? Buat kadunya pan beres Quran teks tuntas segala macamnya. Kayak nyopos pun mutiara umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hilangnya kesabaran orang-orang fakir. Hilangnya keberkahan tadi itu hartanya. Ayeuna nya imah hebat, mobil hebat, segala hebat. Tetapi ada keberkahan, kemuliaan dan keagungannya ketinggalan asa dulu. Nunu ayami buat dimimpangkeun kekuasaan dirinya, merasa hebat segala rupa. Saya akunya, saya ini, sehingga kata baginda saya salam. Dinah dan ilham menjadi agamanya. Dan hawa nafsu menjadi kiblatnya. Namun begitu, maka kemuliaan pada waktu itu peradaban ada dalam harta seseorang. Kayak jabatan, tahta segala macam.
Namun itu layak kau ila ismu. Ran jumlahna loba kualitasna eungna tinggal ngaranna unggul. Sebab Quran teh tinggal hurufna unggul kata baginda. Nya di mana-mana Quran itu luar biasa. Dilakukan sebab orang yang itu baginda manja segala macam juga. Tetapi ruhnya inilah tantangan yang luar biasa. Menurut baginda Rasulullah SAW, apa akibatnya ujian batin Islam? Kita gagal mempersatukan umat. Kita tidak tahu sebab kapan diemutan baginda Rasulullah SAW ke orang. Hari ini gagal kita mempersatukan itu. Nabi umat laisa minni wala sofia. Kemenang yang ditakut organisasi dan perjuangan. Dan kira-kira sarwa kalimat la ilaha illallah. Tapi ayeuna tuluy karebet. Bendera identitas jumlahnya. Inilah persoalan yang sulit dipungkiri. Sebab Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Kita gagal mewujudkan keadilan sosial. Apa tantangannya hari ini? Pun kan bisa tantangan umat Islam hari ini yang bulan dari awal itu tantangan identitas. Batu mah bangga aing urang mawalis. Urang keburu maghrib. Urang bangga hayang negat ke naon? Amah kemarin hayang naon? Hayang jangan urang patebana karena kene batu minoritas. Aing ka anak komunis bana. Aing bisa ngarupa Pancasila bana. Aing urang ini krisis identitas. Kalau berumur kayak lain mata masuk ungkap itu perajangan sama maka lagi lah cerita soal kita bisa nulis sebagai Islam Nusantara. Islam Nusantara itu ada seorang orang Inggris yang nulis bagaimana perkembangan Islam di Indonesia. Melintik dia cerita soal agama dan budaya. Maka beres studinya kurang praktikan ada mau jurusan S3 namanya SA studi agama jurusan filsafat agama. Makanya dalam filsafat agama itu tidak boleh mengklaim salah satu agama jadi agama terbaik. Dan itu harus kemana? UIN, Bandung, UIN, Jakarta, Malang kabeh di sekolah harus. Itu bisa, kemana? Oh itu tidak percaya dengan batu sah kemana? Oh itu percaya dengan pada poin salah gimana? Lakukan seperti itu. Karena dalam dunia akademisi tukang sekolahan atau disebut dengan positivisme, benar dan salah itu bukan cerita soal Quran dan hadis. Cerita soal hasil kan, ini nggak ada. Dan itu diajarkan akhirnya. Maka harus ke sekolah, ke pelajaran. No, toleransi, no nih. Itu adalah bahasa kata itu. Tiba-tiba. Inilah persoalan tantangan identitas, tantangan keadilan, pertumbuhan, cerita soal tantangan luar biasa globalisasi dan globalisasi. Terus kita lembur-lembur, Tokyo luar biasa, TV jumlahnya luar biasa, indung itu dihargaan, hargaan kena HP, tiba-tiba jadi indung. Maka menu nak harus, kira-kira kita harus kembali lagi ke dakwah tentang rumah Jumat budaya wajib dakwah salafiyah. Kembali kepada sumber utama Quran dan Sunnah. Tidak ada jalan lain kecuali itu yang bisa akan menyelamatkan umat manusia. Torikohnya tidak lain kecuali torikoh Sunnah. Ayu Sunnah wal zaman. Lu ayeuna mulai kok Amerika Barat, kita bisa Syiah, naonnya segala macam bla bla bla. Dan boneka supaya umat Islam hancur. Maka politik juga harus politik peradaban umat Islam yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang menghadapi ini berat, tetapi begitulah cara Allah membuka ruang agar kita memberikan investasi baik tentang amal soleh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikut diskusi ngarium ya, mungkin pakai bahasa Indonesia karena guysnya orang Karawang bahasanya Indonesia. Takut salah kalau bahasa Sunda. Qadhiyatul kubra ummah, sebuah problematika terbesar permasalahan bagi umat ini adalah, kata kuncinya sebenarnya itu adalah qadhiyah Palestina, ya, permasalahan Palestina. Karena selain silaturahim, saya melihat background di sini ada orang Palestina, kemudian kita masih dalam suasana hal tersebut. Ketika berbicara situasi kondisi di negeri kita, lalu kemudian secara global kondisi umat Islam, dan para ulama sepakat permasalahan terbesar, dan pada waktu itulah nanti jamaah sekalian titik kemenangan perjuangan umat Islam itu khilafah mursyidah ala minhajin nubuwah. Khilafah mursyidah ala minhajin nubuwah. Karena ini fase kelima, kita sekarang ada fase keempat ya. Wajar lamun greget, lamun kehel, lamun hayang ababu, lamun tan banting, poskia, wajar ya, wajar. Ini memang kondisi kita, problem yang dirasakan oleh kita semua, ya. Dan disinilah siapa-siapa yang menjadi para pejuang yang sabit, yang istiqomah di dalamnya, dan siapa-siapa yang berguguran, dan siapa-siapa yang mudabdalin. Kalau dalam bahasa Al-Quran mudabdalin, orang-orang munafik gitu. Ini muzabzabina baina haula'i wa la haula'i. Ta'ala. Kalau kita melihat ada sebuah kata kunci dalam sebuah perjuangan, Sofyan As-Sawri, Sofyan As-Saqafi, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu kalimat. Dengan kalimat ini saya tidak butuh lagi dengan yang lainnya." Lalu kemudian Rasul menjawab, ini untuk menghadapi situasi seperti ini di zaman ini. Apa jawaban Rasul? Kata Rasul, "Qul amantu billah thumma istaqim." Qul, katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Kata kunci, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam berdakwah, istiqomah dalam menjalankan syariat, sehingga istiqomah ini karena kita menuju kepada ihdinas shiratal mustaqim. Jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat ke-30 memberikan sebuah keutamaan bagi orang-orang yang istiqomah, yang sabit, yang teguh, yang kokoh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah." Ini keutamaan orang-orang yang istiqomah dalam berdakwah, dan maka kita akan menyaksikan siapa-siapa yang istiqomah, maka dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Innal ladzina, orang-orang yang berkata qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Satu, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu akan senantiasa bersamanya. Alla takhafu, tidak akan merasa takut, tidak akan merasa gentar. Wala tahzanu, tidak akan merasa bersedih. Karena tadi kalau disampaikan oleh Kang Cecep, ya, itu orang beriman itu absyiru bil jannah, ya, ada kabar gembira. Kenapa Israel, Yahudi, Zionis ini kalah dalam peperangan? Beda niat dan cita-citanya. Kalau mereka, ya, kalau kita tidak peduli sana, justru ini jalan sudah. Inilah tadi jalan akan menuju kepada khilafah tadi, khilafah mursyidah. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bagaimana pergerakan Hamas ini kan didirikan oleh seorang yang lumpuh. Ya, tadinya dia tidak lumpuh, beliau adalah Syekh Ahmad Yasin. Ya, beliau pernah sekolah di Al-Azhar,
ya pernah sekolah di Al-Azhar, bahkan beliau salah satu murid dari Hasan Al-Banna, ya, kemudian mendapatkan fikrah tentang tadi, akhirnya pergi ke Palestina dan membuat sebuah muqawamah, sebuah pergerakan harakatul muqawamah. Maka umat ini memang harus bergerak muqawamah untuk mendirikan, menegakkan kebenaran dan keadilan yang pada akhirnya ini mereka sabit, ya. Hamas ini yang pada akhirnya melahirkan intifadah perlawanan walaupun dengan batu, ya, tapi mereka meyakini wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, ya, batu-batu berterbangan melawan, ya, besinya mesiu F-16 dan sebagainya, dan mereka tidak akan punya rasa takut, rasa gentar. Dan kata kuncinya ini ada sedikit mungkin agar kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Para ulama membuat supaya kita menjadi orang yang teguh, orang yang gigih, orang yang memang betul-betul ada di jalan kebenaran ini, ya. Kata para ulama di antaranya, kalaupun memang Indonesia ini mayoritas umat Islam terbesar di dunia, tapi kebanyakan Islamnya KTP. Ya, kalau kata Buya Hamka, seandainya ingin melihat kaum muslimin, maka lihatlah di dua Idul Fitri, Idul Adha, itu kaum muslimin. Tapi kalau melihat orang-orang beriman, maka lihatlah di waktu sholat 5 waktu, yang lebih afdalnya sholat subuh dan sholat isya-nya. Salah satu rekrutmen yang ingin menjadi pasukan khusus Izzuddin Al-Qassam itu anak-anak muda. Rekrutmennya itu nanti tiap masjid mereka cari, kalau ada anak muda yang tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah selama 40 hari, maka dia akan menjadi pasukan Izzuddin Al-Qassam. Ini salah satu. Bahkan saya pernah membaca artikel waktu di kuliah di Mesir itu, ada sebuah buah ungkapan dari seorang jenderal Yahudi. Saat ini kami Yahudi ini bukan tidak percaya kepada Al-Quran hadis, tidak percaya mereka, tapi ngotot melawan. Kalau kata Rasul, kelak nanti Yahudi ini akan perang dan dibantai oleh, dihabisi oleh kaum muslimin kecuali pohon gorkot. Mereka yakin setiap pemukimannya ditanam pohon gorkot. Ini Yahudi sifatnya. Nah, kata orang Yahudi, saat ini kami membantai, membunuh umat Islam. Kalau kami akan terkalahkan ketika jumlah sholat subuh kaum muslimin sama dengan sholat Jumat. Nah, mudah-mudahan ini sudah diawali oleh 212, ya. Mestinya bukan setahun sekali, 212 yang sholat subuhnya luar biasa, Masya Allah, ya. Saya ikut di 411, 212 itu full subuhnya luar biasa. Baru saya menyaksikan sholat subuh di Istiqlal luar biasa. 1 tahun sekali luar biasa, Masya Allah, subuh berjamaah meluber luar biasa. Mungkin ini gambaran. Kalau seandainya ini setiap hari, Masya Allah, di Istiqlal kalau setiap hari sholat subuh itu Masya Allah. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan, saya minta waktu 3 menit lagi, ini saya singkat saja. Kita ini umat mayoritas, cuman ya tidak memahami, tidak meyakini dengan ainul yakin, dengan hakul yakin tentang makna kalimat syahadatain. Sebenarnya kalimat syahadatain ini kata kunci sebenarnya. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kalau diyakini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, sehingga orang-orang yang berjuang di Palestina sana itu dengan keyakinannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mereka betul-betul yakin, sehingga luar biasa pertolongan Allah. Kemarin itu kan stres sebenarnya, Zionis ini stresnya kenapa? Dia mau membombardir Gaza dengan F-16, tapi ajaib, ada roket-roket yang tidak meledak. Coba siapa yang bisa? Kalau secara nalar kemarin dikumpulkan kurang lebih ada 300 roket yang kalau hulu ledaknya satu kali itu 1 imaroh habis. Ya, 1 imaroh, satu area radiusnya cukup dahsyat ledakan dari F-16, tapi itu nggak meledak. Ya, ini kan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya keyakinan, keimanan, tauhid ini yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah ya wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguh kepada tali Allah yaitu Al-Qur'an. Sehingga Rasulullah SAW mewariskan kepada umat ini sebagai bekal ya untuk kemenangan itu, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnah Rasulullah. Aku meninggalkan kepada kalian 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada 2 perkara, kalian tidak akan sesat selamanya. Maka GPS-nya itu Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian yang berikutnya
ya kita istiqomah dalam beribadah. Ramadan sudah berlalu tapi terus ibadah ini, qiyamnya, tahajudnya, kemudian baca Al-Qur'annya, kemudian sahurnya, semua terus kita lakukan. Dan yang terakhir ada memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah, yang sabit, dan kita menjadi orang-orang yang menjadi pembela risalah dakwah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.